Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Avanda Setia Putri dari Prodi Ilmu Hukum kelas D. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah pemikiran Islam di bidang fikih. Merupakan tugas dari ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Siti Jahroh dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai beberapa poin dari makalah yang telah saya buat. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada hakikat ilmu fikih, yang ketiga ada perkembangan pemikiran Islam di bidang fikih, yang keempat ada penutupan. Pendahuluan, latar belakang, yaitu sejarah pemikiran fikih yang terus berkembang dari awal kemunculan hingga sekarang membuat berbagai kemajuan dalam memutus hukum Islam. Periodisasi fikih menjadi bukti nyata adanya dinamika fikih. Nah, dari awal kemunculan hanya sebagai penyelesaian masalah hingga menjadi bidang studi yaitu ilmu fikih pada saat ini. Nah, kemudian ada pokok-pokok pemikiran Islam di bidang fikih juga yang mengalami perkembangan sehingga banyak munculnya tokoh-tokoh dengan berbagai pemikiran. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang saya angkat pada makalah saya yaitu mengenai tentang apa hakikat dan pokok-pokok pikiran di bidang fikih. Kemudian ada bagaimana perkembangan pemikiran fikih dari awal kemunculan hingga sekarang. Dan tujuan dari makalah saya yaitu untuk mengetahui hakikat dan pokok-pokok pikiran di bidang fikih tersebut, kemudian mengetahui perkembangan pemikiran fikih dari awal kemunculan hingga sekarang. Pertama adalah hakikat ilmu fikih. Nah, di sini saya membahas mengenai dasar dulu yaitu tentang pengertian fikih dan juga usul fikih. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-fahmu yang memiliki arti paham. Nah, di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah dikutip sebagaimana pendapat dari Abdul Wahab Khalaf, yaitu fikih adalah kumpulan atau ketetapan hukum syariat yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Nah, ini berbeda dengan usul fikih. Usul fikih itu secara umum merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan perantara untuk memproduksi suatu hukum. Jadi usul fikih adalah dasar-dasar, ada kaidah-kaidah, ada prosedur. Maka usul fikih adalah alat untuk merumuskan hukum Islam. Nah, jadi perbedaannya adalah fikih adalah produknya, sedangkan usul fikih itu yang memproduksi atau perangkat metodologinya. Untuk hakikat ilmu fikih, poin kedua saya mengambil mengenai tentang sumber-sumber fikih. Nah, di sini sumber-sumber atau masdar itu berarti wadah, tempat menggali norma-norma hukum tertentu. Sedangkan dalil, al-dalil merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu. Kata sumber hanya berlaku pada Al-Quran dan hadis, karena hanya dari keduanya lah digali norma-norma hukum. Sedangkan ijma, qiyas, ihtisan, ihtislah dan lain sebagainya itu merupakan tidak termasuk dalam kategori sumber hukum. Tetapi semua itu adalah dalil hukum yang berfungsi sebagai alat penggali sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Poin kedua mengenai intinya yaitu perkembangan pemikiran Islam di bidang fikih. Di sini saya mengambil dari Muhammad Khudairibek, seorang ahli fikih dari Mesir yang membagi periodisasi fikih menjadi 6 periode seperti yang dipaparkan oleh ahli fikih Mustafa Zarha. Periode ke-6 yang dikemukakan Muhammad Khudairibek tersebut sebenarnya dapat dibagi dalam 2 periode. Jadi jumlah periode yang saya bahas adalah 7 periode. Karena dalam setiap periodenya itu terdapat ciri tersendiri seiring berkembangnya waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci. Untuk periode pertama yaitu adalah periode risalah. Periode ini dimulai sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 11 Hijriah atau 632 Masehi. Nah, di sini segala sumber keputusan itu bermasalahan hukum berada di tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
Jika terdapat permasalahan, maka masyarakat akan bertanya kepada Nabi Muhammad, dan seketika pula itulah Nabi Muhammad akan menjawab masalah tersebut dan juga menyelesaikannya. Nah, di sini dibagi menjadi 2 periode, ada periode Mekah dan juga Madinah. Ini berdasarkan dengan tinggalnya Rasulullah atau saat menetapnya Rasulullah. Pada saat Rasulullah di Mekah, hukum-hukum itu tidak terlalu jelas, belum mulai terbentuk. Nah, di sini Rasulullah lebih berfokus pada masalah akidah, akhlak dan sejarah. Karena apa? Karena di sini awal mula terbentuk dari agama Islam dan mulai berkembang pesat. Selanjutnya ada di Madinah. Di Madinah ini karena semakin meluasnya agama Islam, maka banyak sekali permasalahan yang muncul. Sehingga itu ada beberapa hukum yang telah diputuskan, yaitu ada hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli sewa, hutang piutang, dan semua transaksi. Nah, selain itu juga surat-surat di dalam Al-Quran yang turun pada masa Rasulullah SAW di Madinah itu rata-rata sudah mulai ada unsur hukumnya, dan juga ada tentang akidah, akhlak, sejarah, dan lain sebagainya. Untuk periode kedua adalah periode Al-Khulafaur Ar-Rasyidin, yaitu dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad sampai Muawiyah memegang pemerintahan, yaitu pada 41 Hijriah sampai 661 Hijriah. Pada periode ini fikih bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad secara ijma dan qiyas sahabat. Nah, pada periode Al-Khulafaur Ar-Rasyidin ini sudah terlihat bahwa sahabat itu sudah mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa memutuskan hukum yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW di sebelumnya. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang terkenal ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini Abu Bakar terkenal dengan putusan hukumnya yang sangat keras, karena pada awal masa pemerintahan Abu Bakar tersebut banyak sekali bergejolak permusuhan dan perang di berbagai daerah. Nah, dengan itu maka Abu Bakar memutuskan hukum perang. Selanjutnya ada Umar bin Khattab. Nah, di sini Umar bin Khattab terkenal dengan mempunyai keunggulan dalam keadilan dan penegakan Islam, sehingga fikih pada masanya berkembang sangat pesat. Sebagai contoh kasus yang telah Umar putuskan antara lain ada kasus mu'alaf, kasus potong tangan, pidana pencurian, dan kasus perampasan perang. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Dan di sini Utsman bin Affan terkenal dengan kelemah lembutan hatinya, sehingga beliau lebih berfokus pada perdamaian. Dengan itu maka selain itu ada juga berfokus tentang perluasan hukum Islam. Dengan itu maka banyak sekali ilmu-ilmu baru yang didapat, baik ilmu fikih maupun ilmu lainnya. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib, yaitu di sini hukum Islam sangat tegas seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan saat Ali bin Abi Thalib mengembara bersama dengan pasukannya, dan di situ terlihat suatu desa yang sangat ramai, dan ternyata itu adalah penghasil minuman keras. Nah, di situ Ali bin Abi Thalib langsung memerintahkan untuk membakar seluruh desa tersebut. Yang ketiga adalah awal pertumbuhan fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai abad ke-2 Hijriah. Periode ini merupakan awal mula gagasan mengenai pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dan agama. Di sini juga sesuai dengan apa yang telah saya terangkan sebelumnya mengenai tentang masa Utsman bin Affan. Di sini karena perluasan wilayah sangat luas sehingga ilmu-ilmu fikih berkembang sangat pesat. Selanjutnya ada periode keemasan. Periode keemasan ini yaitu pada abad kedua Hijriah sampai dengan keempat Hijriah, yaitu terjadi pada masa dinasti Islam, yaitu pada masa Umayyah dan juga pada masa Abbasiyah. Nah, di sini pemerintahan mendukung mengenai pembelajaran ilmu fikih lebih dalam, sehingga itu maka banyak sekali karya-karya di bidang fikih dan juga munculnya mazhab yang terkenal. Nah, ada 4, yaitu ada mazhab Hanafi oleh Imam Abu Hanifah, ada mazhab Maliki oleh Imam Maliki, ada mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i, dan juga ada mazhab Hambali oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan mazhab ini sampai sekarang masih dipergunakan dan oleh masyarakat Islam di seluruh dunia.
Yang kelima adalah periode tahrir, tahrij, dan tarji. Nah, periode ini dimulai pada abad ke-4 Hijriah hingga pertengahan abad ke-7 Hijriah. Apa sih artinya? Artinya adalah ini merupakan upaya yang dilakukan ulama pada masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Nah, di sini banyak sekali yang menganut mazhab dengan sangat berlebihan, sehingga itu banyak sekali timbul pergesekan antara penganut mazhab satu dengan mazhab lainnya. Oleh karena itu jadi muncullah pintu ijtihad tertutup. Karena apa? Yang pertama, desakan penguasa pada hakim untuk menggunakan mazhab pemerintah saja. Yang kedua, sikap fanatik buta, kelumpuhan berpikir, dan tahlid tanpa analisis. Yang ketiga, aktivitas pembukuan mazhab. Dengan ini memudahkan menentukan mazhab yang memerosokkan atau tahlid. Yang keempat, taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Nomor 6 adalah periode kemunduran. Dengan latar belakang periode sebelumnya, maka periode kemunduran itu terjadi pada abad ke-7 sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu hukum perdata kerajaan Turki. Nah, pada saat itu perkembangan fikih, lanjutan dari perkembangan fikih yang semakin mundur. Kegiatan ulama hanya memberi penjelasan kitab ulama sebelumnya. Pada periode ini banyak pembukuan fatwa, yaitu buku-buku yang disusun sesuai dengan kitab fikih dan pokok-pokok fikih mulai diatur di kerajaannya. Periode terakhir adalah periode pengkodifikasian fikih. Periode ini terjadi pada abad ke-19 Hijriah sampai sekarang, yaitu gerakan pengkodifikasian fikih Islam ini sebagai mazhab resmi pemerintah. Dengan berkaitan tersebut, maka kebangkitan politik di mata umat Islam berupaya melepaskan diri dari kolonialisme. Di zaman modern, ulama fikih mempunyai kecenderungan yang kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazhab fikih sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pada masa ini sudah tidak ada lagi kayak perbedaan antara mazhab satu dengan mazhab lainnya. Kita bersama-sama untuk beriringan dengan mazhab satu dan mazhab lainnya. Dengan itu maka telah terjadi mengkaji dari berbagai kodifikasi fikih. Untuk kesimpulan dari makalah saya, yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa fikih akan selalu berkembang seiring zaman. Nah, sejarah pemikiran di bidang fikih itu dari awal terbentuk hingga sekarang membuktikan bahwa pemikiran akal manusia dalam bidang fikih mengalami dinamika yang dijelaskan dalam periode fikih sebelumnya. Nah, dengan itu maka pemikiran fikih itu dipengaruhi oleh masa, keadaan, daerah setempat, kemudian sosial, aturan adat, dan kebiasaan manusia dalam memunculkan berbagai permasalahan yang ada. Nah, dalam pengambilan keputusan itu tidak hanya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi saat sudah mulai tidak ada, disitulah ada pemikiran ijtihad sahabat seperti ada ijma dan qiyas. Nah, sehingga muncullah imam besar dan imam mazhab yang kita kenal saat ini. Dengan itu maka adanya pemikiran fikih ini sampai sekarang kita dapat merasakan dampak dalam memutuskan permasalahan atau sekedar menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan hukum Islam. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.